Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ini dia manga One Piece chapter 1029 yang berjudul Tower atau Menara. Nah, chapter 1029 ini ditemani dengan sebuah cover yang di sini terlihat ada Jewelry Bone dan sekelompok berang-berang yang terlihat pula tengah berlomba untuk melihat siapa pemenang, siapa yang makan paling banyak semangkok mie soba. Soba. Oke, chapter kali ini dimulai di lantai pertunjukan yang mana kita mendapatkan reaksi dari bawahan Kaido yang sangat-sangat terkejut melihat pedang Queen patah saat mencoba menyerang Sanji. Dan di sini terlihat pipi Sanji penyok seperti kejadian Yonji waktu ditendang oleh Sanji waktu itu. Dan tentu seperti kaki-kakinya yang bengkok, pipi Sanji di sini kembali perlahan membaik seperti sedia kala. Dan di sini pula bawahan Kaido menyadari bahwa Sanji tidak menggunakan haki Busou Haki sama sekali untuk mematahkan pedang Queen. Dan Queen sendiri di sini menyadari dan mengingat suatu perkataan yang pernah dikatakan oleh Jaji di masa lalu. Dan itu adalah seorang Jaji pernah berkata dia akan menciptakan manusia dengan kerangka luar, dengan kekuatan perlawanan dan pemulihan yang sangat hebat, dan tentunya dengan kekuatan yang tidak manusiawi. Tetapi produk ini dilengkapi dengan hati sedingin es tanpa emosi. Nah, saat Queen mengatakan ini, dia menyiapkan sinar lasernya dan bersiap menyerang Sanji. Sementara di sisi lainnya, Chopper yang menjadi saksi pertarungan dan kehebatan Sanji di sini menatap Sanji, kagum melihat bahwa dia telah mematahkan pedangnya dengan lehernya itu. Sementara untuk Sanji, kita mendapatkan kabar buruk. Sebab di sini Sanji mulai mengingat saudara-saudaranya dan itu membuatnya panik. Ya, Sanji takut jika kekuatannya terus bangkit, dia mungkin akan kehilangan hatinya dan termasuk emosinya, serta sepenuhnya akan menjadi jelma kaleng-kaleng itu. Dan tiba-tiba Sanji berniat kabur dari Queen saat Queen menembakkan laser kepada Sanji. Dan di sini Sanji mengatakan, wow, Coto mate, tunggu sebentar Queen, biarkan aku untuk berpikir. Dimana Sanji berpikir apa hal yang menyebabkan dirinya seperti ini. Nah, di panel berikutnya, Queen tertawa tanpa alasan. Tetapi beberapa bawahan Kaido di sini mulai menembaki Sanji yang mencoba melarikan diri dari tempat itu. Dan beberapa peluru berhasil mengenai kepala Sanji, tetapi itu tidak mempengaruhinya sama sekali. No effect bro. Itulah yang dipikirkan oleh bawahan Kaido yang menembaki Sanji. Tetapi hal mengejutkan terjadi di mana Sanji mengatakan, "Itai, sakit." Tentu saja perkataan Sanji di sini membuat heran bawahan Kaido dengan bereaksi, "Hah?" Sementara di sisi lainnya, Queen terlihat mencoba mengejar Sanji dan berteriak kepada Sanji, "Muhahaha, tunjukkan red sweetmu dulu, tunjukkan lebih banyak ilmu dari Jerma." Dan scene pun dipotong ke lantai 2 Kastil Onigashima. Terlihat Big Mom masih melawan Torao dan Kid di sini. Akan tetapi situasi tidak mengenakan datang kepada Kid. Terlihat Kid jatuh ke tanah dengan sakit, kepalanya terasa sangat parah tanpa sebab. Bahkan di sini Torao bertanya-tanya apa yang terjadi kepada Kid di sini.
Nah, di sisi lainnya kita melihat Big Mom telah menggabungkan Hera dan Napoleon untuk membuat pedang petir yang di sini bertujuan untuk membunuh Kid atau melumpuhkan Kid. Namun niat Big Mom di sini dicoba dihalangi oleh Torao, yang mana Torao di sini menggunakan Sunblast-nya untuk berteleport di dekat kepala Big Mom dan kemudian menggunakan serangan counter shock-nya yang itu mengenai wajah dari Big Mom. Nah, melihat ini tentu saja Prometheus tidak tinggal diam dan terlihat di panel berikutnya Prometheus melancarkan suatu teknik api yang mana serangan itu ya berhasil melumpuhkan Torao, membakar Torao dan menjatuhkan Torao ke tanah. Dan yap, itu melumpuhkan Torao. Dan di panel berikutnya Big Mom kembali pulih dan melompat yang dikombokan dengan sebuah teknik putaran di udara yang kemudian mengayunkan pedang petirnya itu ke arah Kid dengan serangan baru yang disebut Mama Ray. Dan di sini tiba-tiba Kid tersadarkan dan berkata, sakit kepala. Tidak, apa yang terjadi padaku? Dan sekarang aku berada di ujung mautku. Ada Yonko yang bersiap menyerangku. Dan apakah aku akan mati sebagai bajak laut yang... Ya, Big Mom tertawa di sini. Mama, lucu sekali nak. Apakah kau akan mati bahkan jika kau tidak melakukan apa-apa? Torao dan Kid di sini benar-benar sangat kesal dengan situasi ini. Dan scene pun dipotong ke lantai 3 Kastil Onigashima. Kita melihat Hawkins melawan Killer di sini, di mana Killer berteriak kepada Hawkins untuk berhenti. Dan di sini diketahui bahwa sumber sakit kepala yang dialamin oleh Kid itu ternyata berasal dari Hawkins yang di sini dengan sengaja membenturkan kepalanya pada sebuah objek. Nah, di panel berikutnya Killer meminta Hawkins lagi untuk berhenti di tengah-tengah situasi yang genting, sebab pada saat yang sama api begitu menyebar di area tersebut. Dan di sini pula Killer sekali lagi memohon Hawkins untuk berhenti dan mengatakan kepada Hawkins bahwa Killer bersedia untuk menukarkan nyawanya sebagai imbalan jika itu diperlukan. Tetapi di sini Hawkins menendang Killer dan mengatakan sepatah kata soal Kid. Nampaknya Eustace Kapten Kid saat ini tengah melawan Yonko dan mungkin harapannya sudah terkabulkan. Nah, mendengar ini, hahaha, kalau begitu tinggalkan dia sendiri, jawab seorang Killer. Dan di sini Hawkins mulai ngebacot. Apa gunanya bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa kau menangkan? Jika kau tidak bisa menebasku, maka kau bisa menyerah kapan saja. Aku akan memberitahukan kepada Kaido untuk memaafkanmu. Tidak bisakah kau melihat kenyataan pada saat ini? Kaido atau mereka telah memerintah lautan ini sepanjang waktu yang lama, dan itu sangat-sangat tidak bisa dibandingkan dengan kroco-kroco baru seperti kalian. Dan di sini Killer menyangkal pernyataan Hawkins dengan mengatakan, bukankah suaramu sedikit serak? Karena jauh dari lubuk hatimu yang paling dalam, kau juga menyesali pilihanmu sendiri. Kami telah berhasil melewati masa depan yang sangat kau takuti itu. Dan ada yang unik setelah ini, di mana diketahui di panel berikutnya Hawkins mengingat proposal atau semacam syarat ia bergabung dengan Kaido. Entah bagaimana kronologi lengkapnya, tetapi di sini Hawkins mengatakan kepada Killer, kau akan segera menyesali pilihan masa depanmu itu. Aku sudah bertekad mengambil masa depan yang beresiko ini, jawab seorang Killer. Dan di sini Killer mempunyai dua pertanyaan kepada Hawkins. Pertama, bagaimana jika ternyata kerusakan yang
yang kau buat itu tidak ada efeknya sama sekali. Hah? Apa maksudmu? Kau tahu bagaimana kekuatanku bekerja? Selama boneka jerami itu ada di tubuhku, semua kerusakan yang kau berikan padaku, maka secara otomatisnya pula itu akan langsung menuju kepada Eustace Captain Kidd. Dan mendengar itu, bukannya terintimidasi, killer dengan cepatnya melompat dan melancarkan suatu combo yang sangat cepat, yaitu tebasan yang cerot memotong lengan daripada Hawkins di sini. Dan di sini pula Hawkins terheran-heran, "Mengapa kau memotong lenganku? Kau tahu kan semua kerusakan ini akan menuju langsung kepada Kidd." Asal kau tahu, Eustace Captain Kidd, kaptenku, tidak memiliki lengan kiri. Tetapi tetap saja efeknya jatuh kepada Kidd, di mana lengan logam yang dibentuk Kidd pada lengan kirinya itu terpisah. Namun tentu saja itu juga berhasil menyelamatkan nyawa Kidd dan sekaligus membalikan keadaan. Terlihat Hawkins menatap killer dengan ketakutan, dan di sini killer meraih tangan Hawkins yang telah terputus darinya dan merobek boneka jerami darinya. Dan disinilah timbul pertanyaan kedua. Jika aku mengeluarkan boneka ini, apalagi yang tersisa untuk melindungi tubuhmu itu? Hawkins, selamat, selamat, itu yang terakhir jawab daripada Hawkins. Dan pada saat yang sama, Hawkins mengeluarkan kartu posisi tegak, yaitu kartu Straw Man, Grim Reaper, dan Whoosh, sebuah boneka voodoo besar keluar dari pedang Hawkins dan mencoba menyerang killer dengan sabitnya. Tetapi killer yang lebih cepat di sini berhasil lebih dahulu menyerang, di mana killer melancarkan sebuah serangan Zansu Claw kepada Hawkins yang slash. Killer memotong kepala boneka voodoo tersebut. Akan tetapi Hawkins di sini mengatakan Strawman tidak pernah mati. Itu bisa dihidupkan kembali dengan menggunakan kartuku. Tunjukkan padaku hasil pertarungan ini. Dan di panel berikutnya, Hawkins menarik sebuah kartu lainnya dan melihat dengan serius dan terpaku. Ternyata kartu itu bergambarkan The Tower. Kartu The Tower muncul, dan pada saat yang sama pula killer mendekati Hawkins dengan kecepatan penuh dan Jin Sonic yang sling. Killer mengiris wajah dan tubuh Hawkins di sini, yang mana serangan itu benar-benar mengalahkan Hawkins di sini. Dan deck kartu yang digunakan pada Hawkins sebelumnya di sini terjatuh bersambilan atau bersamaan dengan tubuh Hawkins yang tergeletak di tanah. Dan ada sebuah kotak teks menjelaskan kepada kita bahwa arti dari kartu menara ini atau The Tower ini adalah penghancur yang lama, tetapi juga memiliki makna tersembunyi lainnya, yaitu jalan baru. Dan whoop, ada hal yang menarik dari pernyataan itu di sini, dan kita akan membahasnya di sebuah video khusus untuk membahas ini. Kemudian di panel berikutnya kita bisa melihat Kidd bangkit lagi di depan Big Mom, dan Big Mom di sini bertanya-tanya, "Wow, ada apa ini? Kau kok tiba-tiba bangkit, Eustace Captain Kidd?" Dan Kidd di sini berkata-kata pula dan juga terheran-heran, kok bisa badanku terasa ringan begini? Ya, dan apakah aku dibuff oleh Oda Sensei? Ya, tidak tahu ya." Dan chapter kali ini ditutup dengan killer yang mengatakan, "Ikuzo Kito." Nah, no breaks next week, ya tidak libur untuk minggu depan.